Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semua baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Jika pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang apa itu kerajinan tekstil, jenis dan karakteristiknya kerajinan tekstil. Hari ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan fungsi benda pakai. Baik dilakukan dengan cara menghias permukaan atau dengan cara terstruktur. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah kerajinan untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya, produk kerajinan tekstil yang mempunyai fungsi pakai digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya produk fashion, busana, topi, tas, dan lainnya. Lalu aksesoris dan elemen estetis interior lainnya. Yang kedua adalah kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan atau teknik. Jadi di sini lebih bermain kreativitas pengrajinnya sendiri, atau kita harus berinovasi dari hasil atau dari bahan dan teknik yang sudah ada. Misalnya dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda dan dengan tekstur atau teknik yang berbeda juga. Namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk yang memiliki daya tarik dan nilai jual produk. Oke, selanjutnya adalah macam-macam kerajinan tekstil. Macam-macam kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama, tapestry. Yang kedua, batik, sulam, dan yang terakhir, jahit aplikasi. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Mulai dari tapestry. Tapestry diambil dari bahasa Prancis, tapisserie, atau dari bahasa Latin, tapestrum, yang mempunyai jenis sulaman yang memiliki banyak teknik. Tapestry adalah sebuah teknik membuat karya dengan menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lainnya. Tapestry memiliki teknik yang sama dengan merajut. Berikut ini adalah alat dan bahan pembuatan hiasan tapestry. Yang pertama yang dibutuhkan adalah benang. Benang tipis untuk benang lungsi. Lalu yang kedua, benang tebal untuk benang pakan. Selanjutnya, kayu spanram yang diberi paku untuk mengaitkan benang lungsi. Dan yang terakhir adalah batang kayu. Batang kayu ini bentuknya mirip dengan sumpit, dia nanti sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Proses pembuatan hiasan tapestry. Yang pertama, siapkan benang lungsi kalian dikaitkan ke paku-paku yang sudah ditempelkan ke kayu tadi. Selanjutnya, masukkan benang pakan pada benang lungsi. Dan di gambar yang ketiga itu mengganti warna sesuai motif yang sudah kalian tentukan. Jika kalian ingin menggunakan teknik kria, gunakanlah dengan cara seperti gambar nomor 4 yang ada benang kuning dan warna pink itu. Yang terakhir, hiasan tenun serat hasil dari anyaman tadi bisa dilepas dari pemidangnya.
Kerajinan tekstil yang kedua yaitu batik. Sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menulis atau menerangkan malam pada kain. Kemudian, proses pengolahannya dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas masing-masing. Berikut adalah bahan pembuatan untuk batik. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kain. Kain yang digunakan untuk batik ini ada dua jenis. Yang satu itu kain katun, yang satunya kain sutra. Yang kedua itu ada malam. Malam juga ada dua. Malam yang kuning itu namanya malam nyungging. Kalau malam yang coklat itu namanya malam nemplok. Yang ketiga adalah pewarna. Pewarna yang digunakan bebas, boleh pewarna sintetis, boleh pewarna dari alam. Selanjutnya adalah alat pembuatan batik. Alat yang pertama yang dibutuhkan adalah canting. Nah, canting ini ada dua macam. Ini canting batik tulis. Canting batik tulis ada canting yang manual, yang atas itu manual. Kalau yang bawah itu adalah canting elektrik. Oke, selanjutnya ini juga canting, namanya canting cap. Canting cap tentu saja digunakan untuk batik cap. Yang atas itu adalah canting untuk motif tengah, dan yang di bawah itu adalah canting motif pinggiran. Jadi canting yang cap ini dia sudah ada motifnya, kita tinggal nempel. Jadi prosesnya seperti kita memasang stempel. Alat pembuatan batik selanjutnya ini adalah kompor. Kompor ada dua macam, kompor manual dan kompor elektrik atau dia harus dicolokkan ke listrik. Lalu selanjutnya ada dingklek, gawangan, dan bandul. Dingklek ini digunakan untuk duduk. Gawangan digunakan untuk menyampirkan bahan yang akan batik. Sedangkan bandul itu fungsinya untuk memperkuat agar kainnya tidak bergeser. Untuk alat yang terakhir, alat pelengkapnya ada pola batik, ember, panci, wadah penampung limbah malam. Selanjutnya adalah proses pembuatan batik. Proses pembuatan batik tulis terdiri dari berbagai versi, sesuai kebiasaan dan kebutuhan pengrajin masing-masing daerah. Istilah yang digunakan dalam pembatikan biasanya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nganji. Nganji ini adalah proses pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji ini dapat dilakukan sesuai keinginan atau sesuai kebiasaan masing-masing. Yang kedua, ada ngemplong. Ngemplong ini adalah penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu. Dia bentuknya kayak palu tapi dari kayu, agar kainnya tidak kaku dan mudah menyerap malam serta warna yang akan ditempelkan pada kain yang akan dibatik. Yang ketiga, nyungging. Nyungging ini adalah proses membuat pola di atas kertas. Yang keempat, japlak. Japlak itu menjiplak pola yang dari kertas tadi dipindah ke kain. Yang kelima adalah ngelowong. Ngelowong ini adalah proses memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola yang sudah dibuat tadi. Yang keenam adalah ngiseni. Ngiseni sesuai dengan namanya, ngiseni memberi isian pada motif ke dalam pola besar. Yang ketujuh, nembok. Nembok ini adalah penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot nanti. Yang kedelapan, nyolet.
memberi warna dengan kuas atau dengan kayu yang ujungnya dikasih spons. Yang ke-9 adalah nyelup. Nyelup ini proses pemberian warna pada kain dengan proses pencelupan. Jadi dicelup kain yang sudah dicanting tadi, dicelup agar mendapatkan warna yang diinginkan. Yang ke-10, mopo. Mopo ini proses memberi isian pada latar belakang pola. Selanjutnya ngelorot. Ngelorot itu adalah proses membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan agar motif batik kita terlihat. Yang ke-12 adalah nanahi. Nanahi ini memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Dan proses yang terakhir adalah pencelupan warna terakhir dan pelorotan yang terakhir supaya setelah jadi batik nanti sudah tidak ada malam-malam yang tersisa lagi di kain tersebut. Kerajinan tekstil yang selanjutnya adalah sulam. Sulam, kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Sulam biasa juga disebut dengan bordir. Sulam adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau di permukaan bahan-bahan lainnya dengan menggunakan jarum jahit dan benang. Bedanya, kalau sulam dia menggunakan tangan secara manual, kalau bordir dia menggunakan mesin khusus. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman. Yang pertama, kain, benang, pita, jarum, pemidang, gunting, meteran, kapur jahit, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan masuk ke macam-macam tusuk. Macam-macam tusuk ini adalah macam-macam tusuk dasar dalam sulaman. Yang pertama paling atas itu adalah tusuk jelujur. Yang nomor 2 tusuk tikam jejak. Selanjutnya itu tusuk silang. Lalu yang warna hijau itu adalah tusuk flanel. Di bawahnya tusuk flanel ada tusuk veston. Yang kuning itu tusuk rantai. Lalu tusuk melekatkan benang. Dan yang paling bawah itu adalah tusuk batang. Selanjutnya ini adalah hasil akhir sulaman. Hasil akhir sulaman dibagi menjadi 3. Yang pertama sulam datar, yang kedua sulam terawang, dan yang terakhir adalah sulam timbul. Sulam datar ini hasil sulamannya rata di permukaan kain. Kalau sulam terawang bisa juga disebut sulam kerawang. Hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Kalau yang sulaman timbul, ini adalah hasil sulaman yang membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Baik, ini adalah contohnya. Yang paling atas itu adalah sulam datar. Sulam datar itu sulaman biasa yang menggunakan benang. Dia di atas permukaan kain tapi rata. Yang kedua itu ada sulam terawang. Sulam terawang ini ada 2 jenis, ada yang dia dilubangi, ada dia yang menggunakan bahan yang tipis. Jadi posisi benang kita itu di bawah kain, tetapi bayangannya terlihat dari bagian luar. Contoh yang terakhir yang warna ungu itu adalah sulam timbul. Sulaman timbul ini membentuk tekstur apa yang kita buat. Kalau kita membuat bunga, dia membentuk tekstur bunga. Biasanya dia menggunakan benang yang lebih tebal, lebih besar, atau dia menggunakan sulaman pita. Ini adalah yang terakhir, jahit aplikasi. Menjahit sebuah kegiatan menyambung 2 buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan pada kain yang berbeda di atas dasar kain.
Selanjutnya diselesaikan dengan teknik sulam menggunakan tusuk veston. Berikut adalah alat pembuatan jahit aplikasi. Yang pertama ada jarum tangan dan jarum pentul. Yang kedua ada tidal. Tidal ini dipasang di ujung jari. Fungsinya agar jari kita tidak mudah tertusuk jarum. Selanjutnya ada mata nenek. Mata nenek ini fungsinya untuk membantu kita memasukkan benang ke jarum. Yang keempat ada gunting. Gunting ada bermacam-macam. Ada gunting kain yang digunakan untuk menggunting kain. Gunting kertas digunakan khusus untuk menggunting kertas. Dan yang terakhir ada gunting benang. Gunting yang hanya boleh digunakan untuk menggunting benang. Selanjutnya ada midangan atau pemidang. Yang terakhir adalah kapur atau pensil. Selanjutnya, bahan pembuatan jahit aplikasi. Bahan yang pertama yang dibutuhkan adalah benang. Benang apa yang digunakan? Benang jahit dan benang sulam. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan adalah kain. Kain ada bermacam-macam, ada kain polos, kain motif, dan kain felt. Kain felt ini kita sering menyebutnya dengan kain flanel yang dia sudah digunting kotak-kotak, berwarna-warni, teksturnya seperti karpet. Yang ini adalah jenis-jenis jahit aplikasi. Jahit aplikasi standar yang pertama. Teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam, tusuk veston. Yang kedua, ini ada jahit aplikasi pada potong sisip. Jahit aplikasi potong sisip ini adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bahan dasar kain. Yang sudah digambar tadi dilubangi dulu. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempeli kain dengan warna yang berbeda. Lalu diselesaikan dengan sulaman, tusuk hias veston. Jenis jahit aplikasi yang ketiga adalah jenis jahit aplikasi pada potong motif. Maksudnya ini adalah teknik hias di permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain. Kemudian ditempel pada permukaan kain dan teknik penyelesaiannya sama, menggunakan sulaman tusuk veston. Yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Ini adalah teknik menghias di permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana, sehingga hasilnya simetris. Kemudian ditempel pada kain dasar dan diselesaikan dengan sulaman tusuk veston. Jenis jahit aplikasi yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian. Teknik menghias di permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau dengan mesin. Caranya sama seperti jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang diberi warna berbeda. Pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda, pita, atau lainnya yang sesuai dengan desain kalian. Penyelesaiannya sama dengan menggunakan tusuk veston. Ini adalah proses pembuatan jahit aplikasi. Ini salah satu contohnya. Jadi awalnya kita buat desain dulu, lalu setelah itu kita buat polanya dan kainnya itu dipotong sama dengan pola yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita tempelkan hiasannya sesuai dengan selera pengrajin masing-masing. Dan semua proses ini penyelesaiannya menggunakan tusuk veston seperti gambar yang warna putih itu. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai.
Untuk tugas hari ini, silahkan klik deskripsi yang ada di bawah, nanti dilampirkan. Jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelasnya. Lalu, saya juga akan mengingatkan tugas yang sebelumnya, tugas membuat karya kerajinan dari bahan serat. Jangan lupa di foto, dikirimkan ke WA Bu Pipit atau Bu Penny, kelas 7A BC ke Bu Pipit, kelas 7D dan E ke Bu Penny. Lalu nanti hasilnya dikumpulkan ke sekolah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.